Kita lanjutkan mudzakarah kita. Insyaallah malam ini kita masuk ke hikmah yang ke-81. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syuhid wa dzakiran kullama 'alima fastadilla bidzalika 'ala wujudi jahlihi. Artinya, man ra'aitahu, siapa yang kamu melihatnya, mujiban an kulli ma su'il, selalu menjawab, ala kulli ma su'il, atas setiap perkara su'ila yang ditanya. Jika kamu melihat seseorang, siapapun dia, setiap ditanya itu dijawab. Ada yang tanya jawab begitu. Wa mu'abbiran, dan selalu menguraikan, menjelaskan, menerangkan, an kulli ma syuhid, dari setiap yang dia saksikan. Apa saja yang dia rasakan, dia saksikan melalui pengalamannya. Selalu juga dijelaskan, oh saya kemarin begini, saya kemarin pergi begini, saya kemarin mimpi ini. Wa dzakiran, dan selalu menceritakan kullama alima, setiap perkara yang dia ketahui. Setiap apapun yang diketahui itu diceramahkan, dibicarakan, terus disampaikan. Ada ketemu orang disampaikan semua. Fastadilla bidzalik, maka ini merupakan bukti bidzalika, dengan tiga hal tadi, ditanya jawab, selalu menjelaskan apa yang dia saksikan, kemudian apa yang diketahui dibicarakan, disampaikan. Maka itu adalah bukti ala wujudi jahlihi, atas keberadaan atau kebodohan orang tersebut. Paham ya? Kalau ada orang yang kita temukan, setiap ditanya itu dijawab. Apapun jenis ilmu, pokoknya mau tanya urusan dunia, urusan akhirat, urusan ilmu fikih, semua ditanya, jawabnya gitu. Terus jarang bilang Allahu a'lam gitu. Kemudian selalu menjelaskan, menerangkan setiap apa yang disaksikan olehnya atau yang dirasakan olehnya, dan selalu menyebut-nyebut atau menceritakan setiap yang dia ketahui. Maka itu dalil atas kebodohan orang tersebut. Paham ya? Ini kan kemarin juga sempat, minggu yang lalu kita ceritakan mengenai kisahnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi di antara awal sebab beliau itu meneliti jalan sufi atau tasawuf, dari hal seperti itu sudah selalu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Memang beliau itu memang alim, seperti yang diterangkan kemarin, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu hujahnya, dalilnya atau rujukannya setiap orang Islam, maka disebut Hujjatul Islam. Tetapi dari hal yang demikian yang beliau rasakan itu seolah-olah kayak beliau ini hampa begitu. Timbul merasa sombong dalam diri beliau, sehingga beliau keluar dari hal keadaan seperti itu untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, belajar ke seseorang, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh yang kita ambil rujukannya dalam tasawuf, dalam hal tazkiyatun nufus. Paham ya? Ini diceritakan dalam kitab beliau, kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Nah, ini kenapa orang yang selalu menjawab setiap yang ditanyakan kepada dia, kemudian menjelaskan setiap pengalaman atau apa yang dia saksikan, rasakan, kemudian menceritakan setiap apa yang dia ketahui, menunjukkan tanda kebodohan orang tersebut. Di antara sebabnya kenapa itu memang tidak layak
ada pada diri yang namanya hamba. Tidak ada yang mampu sempurna seperti itu kecuali zat yang maha sempurna, yaitu Allah. Kalau ada ke orang setiap yang dia tahu itu dijelaskan, setiap ditanya dijawab, seolah-olah kayak dia itu muhitun bi ilmi, semua ilmu dia tahu, tidak ada yang dia tidak tahu. Nah, itu mustahil ada pada diri seorang manusia. Sementara Allah sebutkan manusia ini sifatnya apa dalam Al-Quran? Zaluman jahula. Petang, zulum itu petang, terus bodoh. Kok ada orang yang model seperti itu, setiap ditanya jawab, setiap apa yang disampaikan, dirasakan, diceritakan, setiap ilmu bisa diuraikan. Nah, ini bodoh dia ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma utituhu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami beri ilmu kepada manusia ini, maksudnya ini manusia, walaupun itu diberikan ke Nabi Muhammad, tetap saja itu sedikit dibandingkan ilmunya Allah. Kayak seluas samudra inilah ilmunya Allah. Nah, setetes itu yang diberikan kepada manusia, tidak akan bisa dibandingkan. Sebenarnya bukan seluas samudra ini, luas lagi ilmu Allah. Maka kalau ada orang yang model-model seperti itu, setiap ditanya jawab, setiap apa yang dirasakan saksikan dijelaskan, dan setiap ilmu semua bisa diuraikan, maka orang ini menunjukkan kebodohannya. Al-muhitun bi'ilmi huwallah, yang ilmunya meliput segala-galanya, itu semua pengetahuan itu hanya Allah. Manusia siapapun itu tak sampai bisa meliput, terbatas, karena firman Allah katakan, aku tidak letakkan atau berikan ilmu kepada manusia ini illa qalila, kecuali hanya sedikit. Paham ya? Nah, itu ini bukan berarti terus kita dilarang untuk menyampaikan ilmu, tidak ya, tetap kita sampaikan. Tapi kalau ada orang yang model kayak tadi itu, pokoknya apalagi ndek nuah kena Allahu a'lam, kalau dia jelaskan misalnya dikatakan Allahu a'lam, itu berarti dia anggap dirinya bodoh gitu, yang lebih tahu akan itu adalah Allah dan Rasul, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau semua pertanyaan, semua pengalaman rohani diceritakan, semua ilmu diceritakan, berarti dia ini mau kayak seperti itu, Tuhan lapusin tahu dinarak sandian tahu. Nah, ini mustahil pada diri manusia. Kok orang bisa seperti itu terus ngaku-ngaku alim, pintar, pandai, sebaliknya malah dia menunjukkan kebodohannya tanpa sadar. Paham ya? Nah, kemudian kenapa kita dianggap bodoh ketika kita menerangkan semua apa yang kita rasakan atau saksikan, kemudian kita jawab setiap pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita uraikan setiap ilmu, apapun jenis ilmu kita uraikan, nampak itu adalah kebodohan kita. Di antaranya seperti tadi yang pertama itu mustahil terjadi pada manusia, karena manusia diberi ilmu sedikit. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pesan kepada kita, khatibun nas ala qadri ukulihim. Kita diperintah untuk cakap kepada orang itu, kepada manusia, menurut takaran akal manusia. Tidak semua ilmu harus kita ceritakan. Kita tengok siapa mukhatab kita itu. Kadang ada ilmu yang jika kita ceritakan kepada orang yang tidak sampai ke situ, malah itu jadi fitnah. Atau ada pertanyaan yang mungkin kalau kita jawab ini jadi pemecah belah, maka orang alim itu tidak akan jawab walaupun dia tahu. Maka hendaklah ya, walaupun kita tahu, kita tengok-tengok juga keadaan yang kita hadapi ini, siapa orangnya, begitu. Tidak semua kita jawab. Kadang ada model-model orang itu nggak perlu dijawab pertanyaannya. Imam Malik itu betapa alimnya, Imamul Darul Hijrah, rujukan orang di dunia di masa itu. Pernah ada utusan dari Maroko datang ke Madinah,
kiriman daripada tidak tahu siapa dari Madinah datang, 40 pertanyaan dibeberkan, cuman beliau jawab 3. Yang selainnya la adri, ndek ku tahu. Apa kurangnya Imam Malik itu? Bukan berarti beliau nggak tahu, beliau tuh tahu, cuman ini dijawab nih, nanti ada nggak faedahnya buat dia. Kalau dijawab ini nanti dia akan macam-macam. Maka beliau katakan la adri. Nah, sebagian ulama katakan ucapan la adri itu bagian daripada setengah ilmu. La adri itu nisbul ilm. Kata-kata tidak tahu itu menunjukkan orang itu memiliki ilmu memang, karena dia paham bahwa dia ini bukan sempurna. Yang sempurna, yang lebih mengetahui itu tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Maka kita diarahkan untuk selalu mengucapkan wallahu a'lam. Paham ya? Nah, maka kita tengok siapa yang kita ajak bicara. Makanya ilmu itu kan ada 2. Sumber ilmu datang ke kita itu ada 2. Ada namanya ilmu wahbi. Ilmu wahbi ini ilmu yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang khusus gitu, dan ini diberikan tanpa belajar. Makanya ilmu wahbi. Ilmu kalau umumnya kita sebut sebagai ilmu laduni. Wa atainahum min ladunna ilma. Itu namanya ilmu yang biasanya diberikan kepada orang-orang khusus, termasuk diantaranya dengan zuhud, dengan bersihnya hati. Itu biasanya dikasih itu ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian ada namanya ilmu kasbi, ilmu yang kita dapat dengan usaha kita. Kita belajar, duduk majelis seperti ini, paham, ngerti, kita dapat ilmu, kita amalkan. Itu namanya ilmu kasbi, ilmu yang kita hasilkan dengan kita usaha. Ini pun tidak boleh semuanya harus kita bisa terangkan, tidak boleh. Entah itu ilmu wahabi ataupun ilmu kasbi, entah itu dari ketuhanan atau ilmu yang kita pelajari sehingga jadi alim. Tidak semua harus kita terangkan, harus kita jelaskan, harus kita jawab. Tidak. Ada batas-batasannya untuk kita bisa terangkan menurut takaran akal orang-orang yang kita ajak bicara. Entah itu dalam ilmu wahbinya, ilmu laduni atau ilmu rahasia atau sir atau ilmu yang kita rasakan atau apapun, itu juga tidak bisa kita patok semua sampaikan. Nanti bisa jadi orang nolak sehingga jadi fitnah. Paham ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, apa saja yang tidak perlu kita katakan itu, tidak sampaikan itu, ceritakan itu, terlebih dahulu kita luruskan pemahaman. Ini bukan berarti bertentangan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Karena Al-Quran kan Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka, berikan kepada mereka ilmu, penjelasan, kemudian juga petunjuk. Selepas dia tahu, kemudian dia sembunyikan, tidak dia sampaikan, maka orang-orang seperti ini ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang tahu ilmu, tahu penjelasan ilmu, tahu jalan-jalan petunjuk, lalu dia mau sampaikan kepada orang, maka nih orang ini dilaknat dan seluruh makhluk melaknatnya. Dalam hadis Nabi juga Nabi sabdakan, katimul ilm yal'anuhu kulla syai'. Orang yang menyembunyikan ilmu dan dia tahu itu ilmu, terus dia nggak sampaikan, sementara orang banyak butuh itu, banyak tersesat, tidak dia sampaikan, yal'anuhu kulla syai'. Katimul ilm yal'anuhu kulla syai'. Orang yang tidak mau menyampaikan ilmunya sementara dia paham, ngerti dan tahu itu dibutuhkan oleh umat, maka yal'anuhu kulla syai', dilaknat oleh segala sesuatu. Nah, ini enggak bertentangan. Berarti terus kita diam saja begitu atau kita sampaikan pokoknya apa yang kita tahu? Enggak seperti itu.
enggak seperti itu. Makanya mesti kita harus lihat siapa yang kita ajak bicara itu, siapa pendengar kita itu. Paham ya? Walaupun mungkin kita tahu jawabannya, di luar kepala kita apa, tapi kalau kita tengok yang bertanya itu tujuannya apa, nggak perlu juga kita jawab. Atau kadang ada ilmu yang ketika ini kita jelaskan nanti akan jadi fitnah, nggak perlu juga kita jelaskan. Kenapa? Nanti bisa salah paham. Yang aslinya orang itu belajar agama sehingga dia semangat ibadah, malah dari kajian-kajian yang kita buka itu berhenti dia ibadah. Banyak nggak begitu? Yang awalnya semangat ngaji, semangat berjamaah, ngaji di sepok-sepok tuan guru, nikah hentek berjamaah. Nah ini kan jadi fitnah namanya. Paham ya? Justrunya ketika kita ngaji itu semakin semangat kita amal agama, semakin semangat kita berjamaah, karena itu ajaran Nabi. Tapi kalau kita ngaji di sepok-sepok ustadz atau apa, mungkin tuan guru, kita katakan kok semakin kita lemah mengamalkan agama, semakin meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini berarti bertentangan dengan apa yang diarahkan Nabi. Seperti itu ya. Nah makanya tidak semua ilmu harus kita sampaikan. Lihat, khatibun nas ala qadri uqulihim, sampaikanlah ilmu itu menurut kemampuan orang yang kita ajak bicara itu. Paham ya? Misalnya dalam ilmu